saya Bagas Aditya Budianto dengan PM 2007108888. Hai semua, nama saya Hendrikus Asro Pandu Bitisna, biasa dipanggil Pandu. Saya dari kelas Pemikiran Desain dan Kreativitas kelas G dengan NPM 2007109006. Selanjutnya, saya Yohanes Destiano Prananta dengan NPM 2007108991. Selanjutnya, sebelum kita ingin merubah sesuatu, kita harus mempelajari dulu sesuatu tersebut, entah dari segi fundamental dan lain sebagainya. Nah, kami akan menjelaskan hal tersebut. Tapi sebelum itu, kami akan menampilkan sebuah video singkat yang amatir tentang keadaan di Green Marikaca tersendiri. Silakan dinikmati. Di sini kami akan memperkenalkan tentang Green Marikaca yang berada di Semarang. Green Marikaca ini adalah Taman Mini Jawa Tengah yang berlokasi di Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Green Marikaca ini perwujudan dari miniatur Jawa Tengah. Lalu berdasarkan informasi yang kami dapat, ada lebih dari 30 replikasi bangunan tradisional di Jawa Tengah, tepatnya 35 bangunan tradisional. Ada tempat edukasi. Tempat edukasi ini mengacu kepada rumah-rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Ada tempat berfoto, tempat wahana air, tempat memancing, tempat makan, masjid, toilet, kafe, warung, dan fasilitas umum standar lainnya. Memiliki area seluas 23,8 hektar. Tidak jarang Marikaca ini diselenggarakan konser dan memiliki jogging track. Marikaca ini dibuat pada tahun 1988 dan selesai pada tahun 1996. Sejak awal Marikaca ini adalah tempat pariwisata. Ada beberapa masalah yang terjadi di Marikaca ini. Yang pertama, kurang terawat dan kotor. Sebab wilayah yang luas dan pekerja yang sedikit, banyak turis yang kurang perhatian terhadap kebersihan. Akibatnya, membuat Green Marikaca terlihat kotor dan tidak terawat. Yang kedua, bangunan yang butuh direnovasi. Sebab yang terjadi karena bangunan lama kena angin, hujan, dan matahari. Akibatnya, terlihat kumuh karena cat yang pudar. Yang ketiga, kurangnya keamanan. Kurangnya keamanan ini mengacu kepada wahana airnya. Pada wahana perahu, alat bantu keselamatan dan kurangnya penjagaan air. Akibatnya para turis akan was-was saat menggunakan wahana air ini. Selanjutnya adalah foto-foto yang dapat kalian temukan di Green Marikaca. Pertama, pada foto kiri atas merupakan salah satu dari tempat foto yang bisa kalian temukan di Green Marikaca. Kedua, pada kanan atas merupakan foto dari gerbang Green Marikaca pada hari menuju malam. Ketiga, foto kiri bawah menunjukkan foto salah satu lokasi wahana air di Green Marikaca. Dan yang terakhir, pada kanan bawah merupakan foto salah satu dari bangunan tradisional yang ada di Green Marikaca. Dari foto-foto tersebut kami menyimpulkan bahwa Green Marikaca merupakan tempat yang menarik. Green Marikaca selain menarik, Green Marikaca juga dekat dengan pantai dan bandara. Sebelah utara Green Marikaca merupakan pantai Marina dan sebelah barat merupakan Bandara Internasional Ahmad Yani. Sehingga menurut kami tempat ini memiliki lokasi yang sangat strategis dan mampu menarik banyak wisatawan.
Gambar di bawahnya merupakan denah yang terdapat pada pintu gerbang Grand Maria Kaca, sehingga walaupun pertama kali berkunjung kita tahu apa saja yang di sana dan tidak akan tersesat di sana. Selanjutnya, kami akan menampilkan gambar yang menjadi referensi perkembangan yang akan kami lakukan. Pada gambar kiri atas, kita dapat lihat terdapat bangunan yang gentengnya hilang, dan pada foto tengah atas, terdapat banyak ranting dan daun yang berserakan di tanah. Sehingga, kami merencanakan perubahan yang mungkin dapat meningkatkan pengunjung di Grand Makaca. Rencana yang kami akan lakukan terdapat 5, yaitu pertama, wisata malam, kedua, merenovasi dan peningkatan kebersihan, ketiga, membuat air mancur, keempat, membuat keran air minum, dan yang terakhir, memperlakukan sistem member. Langsung saja kami jelaskan tentang perubahan yang kami rencanakan, dimulai dari wisata malam. Ya, rencana perubahan yang pertama ialah wisata malam. Perlu diketahui bahwa rencana perubahan yang kami pikirkan ini sangat tidak mempengaruhi nilai awal dan tidak menghilangkan nilai awal serta keunikan dari Grand Maria Kaca tersendiri. Jadi, mengapa kami bisa memikirkan wisata malam? Bisa dilihat dari gambar sebelah kiri, pukul 5 kurang lebih. Pemandangannya sangat bagus, tapi sayangnya itulah jam tutup. Karena akses Maria Kaca itu dari jam 9 pagi sampai sore jam 5. Sementara orang tidak akan bisa menikmati pemandangan ini karena sudah mau tutup. Jadi kami berpikir untuk menambah jam akses dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi akibatnya orang yang menyukai wisata malam akan lebih cenderung mendatangi Maria Kaca karena produk barunya tersebut, kualitas terbarunya tersebut. Dalam perubahan wisata malam ini kami juga ingin menambahkan lampu-lampu yang banyak pada bagian wisata airnya. Kenapa? Karena bermain perahu di malam hari pastilah sangat bagus, sangat asik kan, untuk Instagramable sekali. Terlebih untuk yang pacaran atau yang mana, sangat spotable untuk foto. Jadi orang banyak ingin mencari spot foto baru, yaitu di Maria Kaca tersebut. Dan itu akan menambahkan prinsip ekonomi dari Maria Kaca tersendiri, yaitu menambahkan pendapatan pos wisata, membuka lapangan pekerjaan karena akses yang baru karena malam hari. Fasilitas wahana juga lebih memadai karena bakal ada pelampung juga disiapkan karena malam hari itu sangat ekstrim. Faktor sosial, otomatis wisatawan pasti tertarik terhadap hal baru dari suatu perubahan yang ada di Maria Kaca tersebut. Keamanan, yaitu meminimalisir kejadian tenggelam karena kami menambah pelampung tadi. Rencana perubahan yang kedua adalah renovasi. Renovasi ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah lingkungan, menjadikan tempat wisata ini lebih nyaman dan elok dipandang. Bisa kita lihat dari gambar yang kedua dari kiri dan gambar yang keempat dari kiri. Gambar yang kedua dari kiri itu menunjukkan bahwa selokan yang ada di Grand Maria Kaca itu sangat banyak lumutnya, dan gambar yang keempat dari kiri itu menunjukkan bahwa rumput-rumput ilalang yang ada di Grand Maria Kaca cukup tinggi. Jika kita merenovasi dan membersihkan selokan yang ada di Grand Maria Kaca, akan membuat pengunjung lebih nyaman dan lebih betah di sana. Jika kita memotong rumput-rumput ilalang yang cukup tinggi itu, pengunjung juga akan lebih nyaman dan tingkat kewas-wasannya akan turun karena biasanya semak-semak yang tinggi itu rumah atau tempat tinggal bagi ular. Manfaat yang kedua adalah pendidikan, menambahkan pengetahuan terhadap sejarah rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita berencana untuk membangun atau mendirikan poster yang ada di setiap rumah adat yang ada di Grand Maria Kaca. Di poster itu terdapat gambar rumah adat dan sedikit penjelasan tentang rumah adat, dan terdapat kode barcode yang bisa kita scan. Jika kita scan kode barcode itu, kita akan menuju ke sebuah link yang dimana terdapat informasi rumah adat itu dan terdapat voice note yang menjelaskan tentang rumah adat itu. Fungsi yang ketiga sosial. Yang pertama, membuat pengunjung lebih nyaman
berada di Grand Mara Kaca. Itu tentu karena kita telah merenovasi menjadikan Grand Mara Kaca ini lebih nyaman. Yang kedua, menambahkan kenyamanan bagi pengunjung yang berniat jogging. Jogging ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Yang ketiga, menambahkan pengalaman siswa magang. Pengalaman siswa magang ini dikhususkan untuk siswa yang mengambil jurusan pariwisata. Siswa magang ini bertugas untuk menjadi tour guided yang ada di Grand Mara Kaca. Yang keempat, keamanan. Keamanan ini merujuk kepada wahana air yang ada di Grand Mara Kaca, yaitu untuk minimalisir kejadian tenggelam oleh para pengunjung. Untuk menanggulangi itu, kami akan menyediakan pelampung supaya pengunjung lebih nyaman untuk melakukan wahana air. Lalu yang rencana perubahan yang ketiga adalah air mancur. Memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah lingkungan, membuat kolam-kolam yang ada di Grand Mara Kaca lebih terawat dan lebih bagus. Ada beberapa kolam yang ada di Grand Mara Kaca, itu airnya kumuh dan hanya terdapat bunga teratai dan dibiarkan begitu saja. Akan lebih bagus jika kita merenovasi air mancur itu menjadi merenovasi kolam air itu menjadi air mancur, karena akan menambah nilai jual dan menambah kegunaannya. Untuk sosial, membuat pengunjung lebih tertarik untuk datang dan menjadi tempat foto baru. Tentu itu akan menjadi tempat foto baru karena menurut saya air mancur ini adalah objek yang bagus untuk dijadikan foto. Untuk air mancur ini bisa menjadi air mancurnya bisa bergerak-gerak, atau di bawah air itu ada lampu yang bisa menyala, sehingga pada saat malam hari atau saat gelap akan sangat bagus view-nya. Selanjutnya adalah keran air. Kami akan membangun keran air pada beberapa lokasi yang menurut kami strategis. Alasan kami membangun keran air karena selain Grand Mara Kaca dapat digunakan sebagai tempat jogging, seperti yang telah disebutkan, Grand Mara Kaca berada di dekat pantai, sehingga suasana pada Grand Mara Kaca terasa sangat panas. Sehingga menurut kami, menjaga pengunjung untuk tidak dehidrasi atau tidak kekurangan air merupakan hal yang penting. Untuk mengakses keran air ini, kami berharap para pengunjung membawa botolnya masing-masing, karena kami ingin mencegah penyebaran COVID dengan tidak menggunakan gelas. Selanjutnya adalah sistem member jogging. Sistem member jogging merupakan sistem yang memudahkan para pengunjung untuk masuk ke Grand Mara Kaca, karena pengunjung dapat masuk dengan hanya menunjukkan kartu member yang aktif. Untuk member, pengunjung mengeluarkan Rp375.000 per bulan. Sistem ini dapat menambahkan pemasukan bagi Grand Mara Kaca. Sekian perkembangan yang kami tambahkan. Apakah teman-teman saya akan menambahkan sesuatu? Ya, sekian dari rencana perubahan yang ingin kami lakukan pada Grand Mara Kaca. Semoga pihak perusahaan mau membantu kami mewujudkan apa yang kami ingin lakukan pada Grand Mara Kaca, karena kami yakin di masa depan Grand Mara Kaca akan berkembang dan melebihi ekspektasi kita semua. Baik, jika ada salah kami mohon dimaafkan.